Kemudian ada satu peristiwa yang terbesar yang dialami oleh baginda Nabi pada tahun ke-10 kenabian, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, di mana baginda Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian dikembalikan ke Masjidil Haram hanya dalam sepenggal malam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahum min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada sepenggal malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana Allah katakan alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bumi Syam, di sekitar Masjidil Aqsa. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ada di bulan Rajab, bulan yang sungguh ada kesan bahwa bulan ini memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan salah satu dari bulan-bulan haram, di mana ada 4 bulan haram. Ketiga bulan yang lain adalah bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. 3 bulan ini berurutan, yaitu bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama. Sementara bulan Rajab sendiri adalah bulan ke-7, jadi terpisah dari 3 bulan yang lain. Apa makna bulan haram? Bulan-bulan haram itu maknanya adalah bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, di mana memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa bulan ini manusia atau hamba-hamba Allah yang beriman diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal saleh, diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh, karena pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal saleh itu akan dilipat gandakan, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga melarang, ya, atau lebih memperkeras larangannya terhadap kemaksiatan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau menzalimi dirimu sendiri, ya, pada bulan-bulan itu, pada bulan-bulan haram itu, di mana bahwa dalam bulan-bulan haram itu kemaksiatan pun akan dilipat gandakan dosanya. Ya, kalau amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya, lalu kemudian kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram akan dilipat gandakan juga dosa-dosanya, akan dilipat gandakan balasan-balasannya. Maka disinilah kita perlu untuk merenungi bahwa bulan haram ini memang agak khusus, agak diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada masa lalu pun, ya, pada masa-masa kenabian, pada masa sahabat, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ketika ada hukuman-hukuman yang harus dilaksanakan, misalnya hukuman kisos atau hukum rajam atau hukum cambuk misalnya, maka hukuman-hukuman ini biasanya kemudian ditunda, ya, menunggu hingga bulan haram itu selesai. Artinya bahwa eksekusi hukuman-hukuman ini pada umumnya dilakukan di luar bulan-bulan haram, ya. Dan satu hal yang mungkin tidak kita pahami, bahwa pada masa lalu orang jahiliyah pun itu adalah mereka sangat menghormati bulan-bulan haram ini. Orang-orang yang belum masuk Islam pada masa kenabian, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'ut tabi'in, atau yang dalam bahasa kita mereka adalah orang-orang yang masih berakidah jahiliyah, mereka pun sangat menghormati bulan-bulan haram ini. Sehingga kemudian mereka tidak mau berperang di bulan haram. Mereka tidak mau melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram ini. Sehingga ketika memasuki bulan-bulan haram ini, keadaan itu menjadi aman. Keadaan menjadi di mana orang bebas keluar rumah tanpa ada rasa takut atau ada rasa khawatir terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Padahal pada masa itu belum seluruhnya umat manusia, atau katakanlah belum banyak
orang-orang yang memeluk Islam. Ya, tentu ini menjadi renungan juga bagi kita bahwa hari ini sayangnya umat Islam hari ini tidak menyadari betapa sucinya atau betapa dihormatinya bulan ini. Ya, bulan Rajab dan 3 bulan yang lain di bulan-bulan haram ini. Sehingga hari ini kita bisa melihat kemaksiatan pun terjadi tanpa mempedulikan bahwa ini adalah bulan yang disucikan dalam Islam, bulan yang sangat dihormati dalam Islam, ya, bulan yang sangat dimuliakan oleh kaum muslimin pada masa-masa lalu. Ya, sehingga kita melihat hari ini pun kita menganggap bulan ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Ibadah kita mungkin tidak ada perbedaan. Kemudian orang-orang yang melakukan kemaksiatan pun tidak melihat ya bahwa ini adalah bulan di mana dosa itu akan dilipat gandakan. Ya, inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita. Yang pertama, bahwa bulan haram ya diantaranya adalah bulan Rajab ini adalah di mana manusia akan dilipat gandakan pahalanya ketika mereka melakukan amal soleh, dan manusia pun akan dilipat gandakan dosanya ketika mereka melakukan kemaksiatan. Lalu yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala terkesan mengistimewakan bulan ini. Ya, mengistimewakan bulan Rajab ini. Ternyata banyak peristiwa-peristiwa besar yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di bulan Rajab ini. Yang pertama mungkin bisa Al-Fakir sampaikan, pada tahun kelima kenabian ada satu peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, yaitu baginda Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, di mana pada masa-masa itu umat Islam mengalami tekanan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan hijrah ke Habasyah dalam rangka menjaga keimanan mereka. Jadi kita tahu bahwa Nabi dan para sahabat mengalami 2 kali hijrah. Ya, terutama para sahabat, mereka diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah pada tahun kelima kenabian, lalu kemudian pada tahun ke-13 kenabian kaum muslimin bersama baginda Nabi yang mulia, mereka hijrah ke Madinah. Ini adalah satu peristiwa besar dalam sejarah umat Islam pada masa itu. Kemudian ada satu peristiwa yang terbesar yang dialami oleh baginda Nabi pada tahun ke-10 kenabian, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, di mana baginda Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian dikembalikan ke Masjidil Haram hanya dalam sepenggal malam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahum min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada sepenggal malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana Allah katakan alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bumi Syam, di sekitar Masjidil Aqsa. Ya, di mana hari ini kita tahu bahwa bumi Syam itu sendiri telah menjadi 4 negara, yaitu Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Maka ayat ini allazi barakna haulahu ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada bumi Syam itu sendiri dan kepada para penduduknya. Lalu kemudian Isra Mi'raj itu sendiri bisa kita pahami bahwa ini adalah seolah merupakan pengukuhan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya yang seolah-olah dikukuhkan menjadi nabi terbesar, menjadi pemimpin bagi umat manusia hingga akhir zaman, di mana pada peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi kemudian memimpin salat berjamaah, di mana makmumnya adalah sekitar ada 125.000 para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa Nabi adalah manusia paling mulia sekaligus juga pemimpin dari para nabi dan rasul. Ini peristiwa Isra Mi'raj yang juga merupakan peristiwa di mana diperintahkan langsung ibadah salat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada peristiwa besar yang lain, yaitu apa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua, di mana Bai'at Aqabah yang kedua ini adalah merupakan momentum terbesar dalam peristiwa hijrahnya baginda Nabi ke Madinah, yaitu baiatnya para penduduk Madinah atau yang kita kenal dengan kaum Ansar, yang menyatakan
kesetiaan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang kemudian menjadi cikal bakal peristiwa lahirnya daulah Islam yang pertama, ya, negara Islam pertama yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu diawali dengan momentum yang merupakan peristiwa yang kita sebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua, yaitu sumpah setia dari penduduk Madinah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada peristiwa lain, yaitu peristiwa pemindahan arah kiblat yang terjadi pada tahun ke-16 atau ke-17 setelah hijrahnya beliau ke Madinah, di mana pada awalnya kiblat kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa, lalu kemudian Allah perintahkan Nabi dan kaum muslimin pada masa itu untuk memindahkan kiblat salat mereka, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, karena Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa baginda Nabi ternyata lebih menyukai Masjidil Haram sebagai kiblat salat kita, sebagai kiblat salat bagi kaum muslimin pada masa itu. Lalu ada peristiwa besar yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, itu apa yang disebut dengan perang Tabuk, yaitu perang kaum muslimin melawan kaum Romawi, di mana perang ini adalah merupakan perang terakhir yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian beratnya perang ini, kemudian para pengamat mengatakan bahwa ini adalah disebut dengan Ghazwatul Usrah, perang tersulit, perang paling besar yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Dan masih banyak ya, peristiwa-peristiwa besar, diantaranya adalah pembebasan Baitul Maqdis yang terjadi pada masa-masa kekhilafahan Umar bin Khattab pada tahun ke-15 Hijriah. Demikian pula pembebasan Baitul Maqdis yang kedua yang dilakukan atau dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Ini pun terjadi pada bulan Rajab. Lalu peristiwa besar yang merupakan tragedi besar bagi kaum muslimin adalah runtuhnya institusi yang mempersatukan kaum muslimin yang terjadi pada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 1351 Hijriah bertepatan dengan 3 Maret 1924. Institusi yang mempersatukan kaum muslimin yang menjadi institusi sebagai penerap syariat Islam dan juga institusi yang menjadi pengemban dakwah Islam ke seluruh dunia yang kita sebut dengan Khilafah Islamiyah atau Daulah Khilafah yang dirintis oleh baginda Nabi dan para sahabat yang bertahan hingga 13 abad, yang kemudian diruntuhkan oleh para kaum kafir yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tanggal 3 Maret 1924. Ini pun terjadi pada tanggal 27 Rajab. Hadirin, semoga inilah yang menjadi bahan pelajaran bagi kita betapa pentingnya bulan Rajab ini bagi kaum muslimin. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah dari bulan Rajab maupun bulan-bulan haram yang lain. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.